pergantian tahun dan kita mengawali daripada tahun ini, kita harus mampu untuk mengklasifikasikan apa yang harus kita lakukan di tahun ini. Dan kita harus bermuhasabah diri apa yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Ketika setahun yang lalu amalan kita masih berkurang, ibadah kita masih banyak yang renggang, bacaan Al-Quran kita tidak ada sama sekali melainkan di bulan Ramadan saja, maka seharusnya di bulan ini, di awal tahun ini, kita perbaiki hal-hal demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 menyebutkan, wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapati bumi Allah itu sangatlah luas. Ketika seorang ingin berpindah mengabdi kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap niat itu telah tertuliskan. Ketika dia melakukan apa yang telah dicita-citakan dari kebaikan itu, niscaya dituliskan dua. Di dalam sebuah kisah melalui tafsir Ibnu Katsir, Quran surah An-Nisa ayat 100 ini, dahulu kala ada seorang pemuda, dia adalah orang yang senang untuk bermaksiat. Dia telah membunuh 99 orang. Bahkan untuk melengkapi pembunuhannya, dia bertanya kepada seorang ahli ibadah. Setiap hari orang ini beribadah, dia bertanya, wahai Tuhan, saya ini adalah orang ahli maksiat, zina, mencuri, mabuk, dan bahkan saya telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Sang ahli ibadah ini pun mengatakan, tidak ada pintu taubat untukmu. Kalau itu yang engkau lakukan, tidak ada pintu taubat untukmu. Lantas orang yang ahli maksiat ini memenggal kepala daripada ahli ibadah ini. Maka genaplah 100 orang yang dia bunuh. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati Allah, dia mencari upaya supaya dia mampu kembali kepada jalan Allah. Dia temui ada salah seorang ulama yang sangat cerdik. Dia bertanya, wahai Tuhan, saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat untukku? Aku telah bermaksiat, masih adakah jalan yang terbuka untukku? Dan Allah memberikan kesempatan itu kepadaku. Kata si orang alim ini, kalau sekiranya engkau ingin mengabdi kepada Tuhan, engkau ingin menuju kepada Allah, sungguh tidak ada yang dapat menghalang-halangimu. Kalau engkau ingin berhijrah, bertaubat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkatlah engkau ke sebuah tempat, di mana tempat itu merupakan banyak penduduknya yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, orang yang telah membunuh 100 orang ini pun berangkat, berhijrah dari tempat kemaksiatannya menuju tempat di mana banyak penyembahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun majelis yang dirahmati Allah, setelah dia berangkat dari rumahnya menuju tempat yang dia tuju, tidak sampai di pertengahan jalan dari rumahnya, tempat kemaksiatannya, dia pun meninggal dunia. Maka kemudian ada dialog antara malaikat rahmat dan malaikat pengazab. Siapakah yang berhak untuk mengambil dan menjemput ruh daripada pemuda yang ahli maksiat ini? Kata malaikat daripada pengazab, tidak, sayalah yang berhak untuk menjemput ruhnya, karena dia merupakan ahli maksiat. Lalu kemudian kata malaikat rahmat, tidak, saya yang lebih berhak untuk menjemput ruhnya, karena dia telah berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dia ingin bertaubat kepada Allah. Lantas kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mereka berdialog antara berdua malaikat ini, maka mereka pun menentukan, begini saja, kalau sekiranya pemuda itu wafatnya lebih dekat dari tempat kematiannya lebih dekat daripada tempat maksiatnya, maka kamulah yang menjemputnya, yaitu malaikat pengazab.
Tapi kalau sekiranya pemuda itu wafat dan mati lebih dekat ke tempat hijrah yang dia tuju, maka dia layak, yaitu dimasukkan ke dalam surga, atau engkaulah yang menjemputnya, malaikat rahmat. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini wafatnya lebih dekat daripada tempat kemaksiatannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan takdirnya kepada pemuda ini. Apa yang terjadi? Di dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi yang dia tuju, "Wahai bumi, silahkan engkau bergeser kepada pemuda itu." Maka kemudian bumi itu pun bergeser, hingga kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarak antara pemuda ahli maksiat ini dengan tempat yang dia tuju hanyalah sejengkal saja. Akhirnya ketika didapati oleh dua malaikat ini, ternyata dia lebih layak dicabut dan diambil ruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat rahmat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dan betapa besar karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin berhijrah di jalan Allah, kematian menimpanya, Allah telah mencatat niat-niat terbaiknya. Apalagi dia telah melakukan amalan itu, Allah telah memberikan 2 pahala untuk dirinya. Oleh karena itu, tak sepantasnya kita di bulan Muharram ini kita meninggalkan kebaikan-kebaikan yang telah kita tinggalkan pada tahun-tahun yang lalu. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin berhijrah di jalan Allah, niscaya kita akan mendapatkan bumi Allah yang sangat luas ini. Maka siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah tersebut, ataupun kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dia maksud, maka sungguh Allah telah tetapkan pahala di sisinya. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.